Sobat Kay, anggota tubuh manusia saling berkomunikasi satu sama lain. Yang berperan menghubungkan komunikasi tersebut adalah saraf. Makanya nggak heran kalau ada saraf yang bermasalah bisa mempengaruhi fungsi tubuh. Nah, salah satu gangguan saraf yang sering dialami masyarakat adalah saraf terjepit. Seberapa besar pengaruh dan dampak saraf terjepit terhadap organ lainnya? Kita akan bahas dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Sore hari ini senang banget di studio udah hadir Dr. Fatkul Adiatmaja, dokter spesialis bedah saraf Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Fatkul. Selamat sore. Kabar baik dokter? Alhamdulillah baik ya. Boleh deket lagi sama mikrofonnya atau mikrofonnya aja yang dimajuin ke depan nggak apa-apa. Okay. Karena suara merdunya sayang banget kalau nggak jelas. Terlewatkan. Iya dong. Sibuk banget ya kayaknya dari kemarin ya dokter ya. Ya lumayan. Iya, awalnya kita tuh kan ngerencanain jadwal sama dokter Fatkul ini kan awal bulan ya. Iya, banget. ternyata banyak ini ya jadwal operasinya. Oke. Iya, saya mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, yang penting itu kan tugas mulia ya, tugas mulia yang harus dijalankan. Begitu juga dengan kita ini tugas mulia banget ya Mbak Galuh ya. Berbagi informasi. Iya benar. Ada juga Mbak Putri Galuh as Marketing Communication yang akan mewarnai BTS dengan info-info layanan-layanan dan promo menarik dari Siloam Hospitals Jember. Gimana nih Mbak Galuh akhir bulan? Saatnya menerima suatu kebanggaan ya. Oh, ya. Jadi menerima sebuah kebanggaan itu apakah berkaitan dengan pekerjaan? Tambah teman. Oh, iya, senang banget ya. Dan kebetulan Dokter Fatkul juga bisa hari ini. Iya, mantap. Jadi hari spesial ini. Oh, hari spesial buat Mbak Galuh. Apalagi tanggal 25 loh Mbak Galuh. Iya. Ya kan? Sumpah senang banget hari ini ya. Nah Sobat Kay, selain melalui Terrestrial Channel 102,9 FM, BTS juga bisa Anda simak melalui aplikasi Kay Radio, website kastripradiochember.com, dan tayangan ulangnya nanti bisa hadir juga di YouTube Kay Radio dan Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kalau Anda punya pertanyaan, Anda pengen konsultasi seputar saraf terjepit ya, chat aja di WhatsApp 0811 378 1029. Sekali lagi di 0811 378 1029. Kita langsung mulai aja dengan saraf terjepit ini dok. Iya. Apa sebenarnya saraf terjepit? Kenapa bisa dibilang saraf yang terjepit sebenarnya? Iya. Sesuai dengan definisinya ya, saraf terjepit berarti ya saraf itu terjepit. Makna konotasinya ya kejepit, sehingga lokasi dimanapun dalam tubuh kita kalau ada sarafnya punya resiko kejepit, yaitu dinamakan saraf kejepit. Okay. Cuman paling banyak di sini saraf kejepit itu lebih berhubungan dengan tulang belakang. Dan namanya pinggang kejepit, punggung kejepit, leher kejepit. Nah itu sesuai dengan lokasi. Sehingga kalau kita ngomong pinggang kejepit, berarti itu tulang belakang bagian bawah. Leher kejepit itu berarti tulang belakang bagian atas. Kemudian kalau kita ngomong punggung kejepit itu bagian tengah, cuman masalahnya tulang belakang yang tengah yang namanya torakal itu stabil karena dia dibantu dengan tulang kosta, sehingga jarang sekali terjadi HNP. Kecil sekali dibandingkan pinggang dan leher kejepit. Itu aja. Oke. Ada jenis-jenisnya kan saraf terjepit ini dok? Untuk jenis-jenisnya sebetulnya ada banyak. Maksudnya asumsi ini jenis-jenisnya dalam hal apa? Misalkan lokasi, bisa lokasi servikal atau leher ya, torakal atau pinggang, punggung, kemudian lumbal atau kita bisa ngomongnya pinggang. Juga bisa disebabkan oleh jenis-jenis penyebabnya. Jenis penyebabnya itu kayak hernianya di tengah, di antara tengah dan samping, di samping juga. Ada yang jatuh ke bawah HNP-nya. Kemudian ada yang teknisnya lebih ke nanti kita milih pengobatannya, itu ada yang HNP yang dibarengi dengan sambungan tulangnya stabil. Ada HNP yang dibarengi dengan sambungan tulangnya tidak stabil gitu, sehingga itu nanti lebih ke terapinya bagaimana. Oke, baik. Tergantung ya nanti ya cara penanganannya ya dok ya.
Nah, nanti kita juga akan tahu Sobat K apa saja penyebab saraf terjepit, gimana kita mengenali gejalanya, ciri-cirinya. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat, Anda bisa bertanya-tanya juga atau konsultasi melalui 0811 378 1029. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge, masih di BTS Berbagi Tips Sehat. Kita ngobrolin tentang saraf terjepit nih Sobat K. Jadi pengaruh dan dampaknya terhadap organ lainnya. Tadi memang sudah kita singgung ya kalau saraf ini adalah salah satu kunci ya bisa dibilang ya Dok ya dalam tubuh kita yang bisa mengajak berkomunikasi antar organ ya. Jadi kalau misalkan sarafnya sampai kenapa-kenapa nanti bakal berpengaruh juga tentunya Sobat K. Nah, kita juga perlu tahu ini sebenarnya penyebab saraf terjepit apa nih Dok? Penyebabnya sih paling banyak pola hidup. Yang pertama kita ngomong pola hidup dulu ya, karena yang paling banyak itu aktivitas. Contoh mengangkat aktivitasnya, angkat-angkat beban berat. Kemudian melakukan aktivitas pada posisi yang sama lama dan terus-menerus. Kayak duduk gitu mungkin? Iya, kalau lama kayak pilot lama, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga itu dalam hal ini adalah walaupun tidak mengangkat barang ya, tapi mengangkat badan. Obesitas. Waduh. Itu jadi. Kemudian pola hidup, kemudian kongenital. Kongenital itu kayak semacam tulang belakangnya itu dari awal sudah bermasalah. Dari lahir itu ya, kayak skoliosis, kifosis itu meningkatkan risiko saraf kejetit. Kemudian yang ini penyakit yang tidak ada obatnya, tua. Oh iya. Karena semuanya jadi menua ya, menjadi lebih jelek ya. Sehingga bantalan-bantalan kita itu pipih, kaku sehingga mudah pecah. Kalau pecah menyebabkan HNP. Siap. Jadi kalau misalkan Mbak Galuh nih yang katanya suka ngejim ngangkat beban berat-berat tuh mau jadi atlet buat SEA Games. Hati-hati loh Mbak. Ya, nanti malah kalau nggak dibawa pengawasan atau dari yang profesional nanti malah bisa kena saraf kejepit ya Dok ya. Bisa itu, bisa. Bener. Biasanya kalau noleh tiba-tiba gitu, aduh kan biasanya kayak ini kan kayak kejepit ada gitu ya? kayak kram gitu kan. Itu termasuk saraf terjepit nggak ya Dok? Tergantung ya, tergantung usianya juga, tergantung sebelumnya dia punya riwayat kayak gitu enggak. Tapi kalau misalkan trauma bisa juga. Oh iya, salah satu penyebabnya lagi tadi kan ada pola hidup. Iya. Kemudian kongenital, tua. Saya satu lupa. Trauma. Nah, trauma juga bisa. Trauma ini kena pijet, noleh kayak kanan kiri tiba-tiba terlalu cepat, tiba-tiba kecelakaan jatuh ke duduk, kecelakaan sepeda, kecelakaan mobil itu bisa menyebabkan HNP. Bisa nanti, mungkin beberapa tahun, bisa beberapa bulan, bisa saat itu, setelah itu juga bisa. Tergantung mekanisme dan seberapa berat kecelakaannya. Oke, baik. Tadi yang jelas mulai dari ngangkat beban nih Sobat K. Kalau misalkan Anda mungkin ini biasanya orang-orang suka olahraga berat juga ya. Kemudian aktivitas yang pekerjaan atau mungkin sehari-harinya biasa berhubungan dengan beban-beban yang berat. Kemudian aktivitas yang sama dalam waktu yang lama. Kalau kita duduk aja, kita itu kan kerja, karena kita lebih sering di hadapan laptop atau PC ya, kita ngetik-ketik. Berarti postur tubuh ini harus benar-benar pas ya Dok ya, biar kita nggak sampai. Kenapa kok bisa terjadi HNP? Karena ada beban. Ya. Itu. Makanya kalau kita ngomong kalau hewan sapi bisa HNP nggak bisa. Nggak bisa HNP pinggang itu nggak bisa. Soalnya apa? Tidak ada beban. Kenapa kita bisa HNP? Ya karena bantalan kita ada beban dari kepala sampai ke pantat itu kan arahnya ke bawah, gravitasi. Nah itu menekan bantalan tulang belakangnya, jadi pecah karena terus menerus toh. Pecahnya itu
Kalau ke depan nggak ada masalah, kalau ke belakang menyebabkan HNP itu tadi. Siap. Ngomongin soal obesitas, ada pertanyaan yang masuk yang masih berkaitan sama obesitas nih dok. Nah jadi ada Ibu Sari, selamat sore dokter Fatkul. Bertanya nih dok, kalau obesitas itu apakah berpengaruh sama anak-anak ya dok? Karena anak saya masih kecil udah obesitas nih. Bisa juga ya? Iya bisa. Mekanismenya di itu kan lewat genetik. Ada. Kebetulan teman saya khusus untuk bahas ini, dia lulusan S2-nya, S3-nya saya lupa. Pokoknya kalau Oxford sama Harvard, S2-nya di Harvard atau S3-nya yang di Harvard, S2-nya di Oxford atau S3-nya di Oxford, saya lupa. Ada. Jadi sel itu memang beradaptasi dengan tubuh kita, dengan aktivitas kita termasuk makan. Jadi sel itu butuh makan berapa, awalnya 1, 2, ada tingkatannya. Mungkin hari ini level 1, kemudian makan jadi level 3 misalkan. Besok nggak mulai level 1 lagi, tapi mulai level 2 selnya ada. Ketika melahirkan, otomatis sel ibu itu juga akan ikut, akan dibawa oleh janinnya. Jadi memang ada kecenderungan kayak gitu ke bawah. Baik masih anak-anak pun pada akhirnya juga pola hidup juga harus diatur ya Mbak Galuh ya. Karena kalau misalkan kita ngomong soal penyakit bisa aja menyerang siapapun tanpa memandang usia nih sobat. Kayak ada juga congenital tadi yang kayak skoliosis. Skoliosis ya, kelainan dari awal ya emang itu. Itu alasannya kenapa kok skoliosis itu bisa terjadi HNP. Kan kalau kita ibaratkan itu tulang belakang itu sejajar ya. Kalau skoliosis tuh dia jalannya kayak ular tetangga, meliuk-liuk gitu, sehingga ketika ada tekanan maka bebannya itu tidak sama di semua sisi tulang belakang, itu tidak sama sehingga gampang pecah di satu sisi. Bantalan tulang belakangnya itu gampang pecah di satu sisi sehingga menyebabkan HNP, menyebabkan kejepit pinggangnya. Penuaan juga bisa, semakin lama kita semakin tua loh ya. Iya. Dan kita harus menjaga. Iya, baik. Kita. Jadi yang kalau misalnya kita semakin tua nih, ada cara mungkin ya dok ya, karena orang kan pasti akan menua ini. Apakah memang mereka sudah pasti akan mengalami saraf terjepit atau bisa sebenarnya dihindari? Ada game kayak gini di tulang belakang bahwa HNP itu bukan suatu penyakit, memang kita bilang. Kenapa? HNP itu pasti ada di kita. Tinggal munculnya kapan, gitu aja. Kalau misalkan kita nggak obes, nggak mengalami kecelakaan, nggak punya penyakit kongenital, HNP itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita tua. Ketika kita tua HNP itu akan muncul. Cuman mulai kapan, mulai usia berapa, itu aja. Ada HNP misalkan usia 60 tahun nih sudah ada HNP, tapi belum ada keluhan. Ya nggak ketahuan itu HNP, tapi kalau misalkan kita periksa ini ada HNP, cuman nggak ada keluhan. Begitu. Gitu ya. Tidak selalu akan menimbulkan sakit. Ya gitu. Tapi makin lama makin memburuk itu HNP-nya sehingga memunculkan keluhan pinggang saraf kejepit tadi. Baik. Selain itu ada juga trauma nih sobat kayak yang berhubungan sama kecelakaan dok ya. Jadi gimana dong kita bisa mengenali gejala sama ciri-cirinya dok biar bisa membedakan nih. Karena khawatirnya kita sakit-sakit di pinggang atau lain sebagainya, ternyata itu bisa jadi bukan saraf kejepit. Jadi gini, keluhan dari pinggang kejepit, saraf kejepit itu kita bagi menjadi 3 berdasarkan apa sih yang akan kita lakukan sebagai tenaga medis. Yang pertama itu axial pain namanya axial pain itu berarti axial, lokal saja lah sakitnya. Kalau misalkan di pinggang, ya sakitnya hanya di pinggang. Biasanya di situ, awal dulu itu biasanya di pinggang dulu. Sakitnya kayak apa? Kayak kaku, gampang kram, mudah kram, kemudian panas. Itu penyakit rasa sakit yang memang tidak kemana-mana, hanya di lokasi itu aja, di pinggang. Misalkan paling banyak kan di pinggang ya HNP. Maka di pinggang saja paling banyak. Jadi macam-macam perasaannya. Pokoknya bisa bisa kaku, bisa mudah kram, bisa kayak terbakar panas, kayak kesilet pisau juga bisa. Intinya axial pain. Kemudian ke depan lagi itu
radiculopathy, radicular pain namanya. Jadi ya nyeri pinggang yang menjalar sampai ke tungkai atas, paha, tungkai bawah, betis, telapak kaki, bisa juga punggung kaki. Jadi itu namanya radicular pain. Jadi tadi ada yang axial pain hanya di lokal aja. Kemudian ada yang sampai menjalar ke tungkai atas, tungkai bawah, telapak kaki, punggung kaki, itu namanya radicular pain. Dan itu hanya pain aja. Kemudian selanjutnya ini yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang terapinya, yaitu gejala-gejala kelemahan otot, dalam hal ini motoriknya lemah. Kemudian ada yang sampai autonomnya, disfungsi seksual tidak bisa menahan kencing, tidak bisa BAB, tidak bisa menahan BAB, itu autonomnya yang kena. Kemudian ada sensoriknya yang kena itu kebas, gitu. Langsung, itu saja iya, anestesia itu, jadi ada keluhannya yaitu. Oke. Mulai dari axial pain ya, panas, kaku, mudah Iya, gerah. di lokasi yang sama. Lokasi yang sama, kemudian sampai ke radicular, menjalar ya dok Iya. ya. Pinggang sampai betis, telapak kaki, kelemahan otot tadi ya. Dan Motoriknya kena, motoriknya. motorik itu kelemahan otot itu. Baik, sampai yang ngerinya nih seperti kayak disfungsi seksual nih Itu ya. sangat berat itu. Jadi saya tadi menjelaskan axial pain, radicular pain, Ya. kemudian motorik, sensorik, autonom itu sesuai dengan derajat keberatannya. Oke. Gitu. Dan ada sensorik ini juga Iya, yang jauh lebih berat lagi. ha. Oke, baik. Tapi kalau sudah mengalami hal seperti ini, sebenarnya Anda nggak perlu khawatir ya Sobat Kayak. Kadang-kadang Ya. mungkin kan yang seperti ini bisa saja dialami oleh siapapun. Nah, kalau misalkan ada anggota keluarga yang mungkin mengalaminya, nggak usah khawatir, sekali lagi langsung aja serahkan ke Mbak Galuh ya, Mbak Galuh ya. Karena Mbak Galuh punya jawabannya. Ya, serahkan semuanya di Siloam Hospital Nah, Jember. betul. Caranya dengan langsung Langsung aja datang ke Siloam Jember di Jalan Gajah Mada nomor 104. Di kita kebetulan Dokter Fatkul itu buka praktek di hari Jumat, hari Jumat aja, jam 3 sampai jam 5 sore. Itu untuk sahabat Siloam yang pakai yang punya BPJS bisa banget untuk ke Dokter Fatkul dengan membawa surat rujukan dari vaskes pertamanya. Siap, jangan lupa juga Anda bisa hubungi IGD Siloam ya, kalau misalkan dalam kondisi gawat darurat di 15500 911 ya, Iya, Mbak Galuh ya. Dan ada juga nomor lokalnya ya, misalkan yang ada di Jember ya. ada banget di 0331 2861 911. Siap, mantap. Harus di save Sobat K. Nanti kita akan kembali lagi membahas lebih dalam tentang pengaruh dan dampak saraf terjepit terhadap organ lainnya. Tentunya sore hari ini kita masih membahas nih Sobat K tentang pengaruh dan dampak saraf terjepit terhadap organ-organ lainnya. Ngeri juga ya kalau sampai misalkan kita yang masih muda-muda gini ya dok ya, udah harus terkena saraf terjepit, karena ini kan bisa pengaruh sama organ tubuh kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang masuk, mungkin kita boleh spill dulu nih dok. Saraf terjepit apakah iya bisa mempengaruhi sistem organ tubuh ini, kenapa? Oh iya, ya. Jadi saraf kejepit itu kalau misalkan kita terkena saraf kejepit, maka salah satu tindakan kita, pengobatan kita adalah istirahat total. Dalam hal ini adalah kita melakukan bed rest. Nah, kalau kita bed rest itu resiko DVT tinggi. DVT itu deep vein thrombotic, maksudnya pembuluh venanya itu kan sudah pelan, ketekan jadi tambah pelan sehingga membeku, buntu. Nah, kalau itu buntu otomatis akan mengganggu sistem seluruh tubuh, peredaran darah seluruh tubuh. Kalau misalkan itu di kepala, kalau pembuluh vena dari kepala buntu, maka akan meningkatkan tekanan pembuluh darah di kepala, pembuluh darah di otak, maka akan terjadi stroke, perdarahan. Oke. Gitu. Kemudian kalau misalkan itu
HNP-nya di leher ya, di servikal, kemudian dia menutup aliran darah ke otak, maka akan terjadi stroke infarct trombotik di kepala kita. Jadi sangat mengganggu itu kalau dari ke sarafnya ya, sama pembuluh darah Baik. tubuh kita. Baik, kita sekarang ke pertanyaan dulu ya dok Iya ya. ya, silakan. Ada Toki, ketika saya duduk sebentar di kursi atau di lantai, pinggul paha saya nyeri sekali nih, sehingga susah buat berdiri. Pernah sampai saya tuh nggak bisa bergerak sama sekali seharian, hanya jari aja yang... Sebelumnya belum pernah yang seperti ini. Apakah ini termasuk dok? Ya, kalau dilihat dari gejalanya Hah? itu termasuk saraf kejepit, kemungkinan besar saraf kejepit. Oke, lebih baik dia ini ya periksakan langsung ya. Iya, diagnostik dulu. Diagnostik satu-satunya diagnostik ya di MRI. Itu diagnostik di MRI. Kalau di Jember itu ya hanya ada beberapa rumah sakit yang punya MRI. Salah satunya Siloam. Iya dong ya. Paling bagus kualitasnya. Wih, mantap. 1,5 Tesla. Wih. Saya nggak promosi, kenyataannya. Iya, gitu. kenyataannya emang kayak gitu kan, makanya nggak usah diraguin lagi lah. Berarti kalau misalkan saraf terjepit ini kita ngobatinnya secara alami gitu, bisa? Jadi kalau misalkan kita sudah terkena saraf kejepit, itu tergantung derajatnya. Kalau ringan bisa sembuh tanpa pengobatan. Tapi kalau berat, makin lama makin berat malahan. Kalau nggak dilakukan iya, pengobatan. iya. Tangani. Secara Ya, medis. jadi kapan bisa sembuh sendiri ya kalau ringan sekali, gitu. Kapan tidak bisa sembuh ya Iya. kalau sudah sedang dan berat, itu harus diobati. Makanya paling sesuai memang kita ya Periksa. bawa ke ini ya, Iya, ke rumah sakit, ahlinya. ke ahlinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Saudara saya ketika terkena saraf terjepit itu dengan dipijet nih dok, sebenarnya hal itu diperkenankan atau tidak? Tidak boleh. Kalau misalkan itu tadi kan saya sudah jelaskan ya, Oke. jenis saraf kejepit itu ada yang dibarengi dengan sambungan tulangnya stabil, ada yang dibarengi dengan sambungan tulangnya tidak stabil. Kalau dipijet dibarengi sambungan tulangnya tidak stabil bisa lumpuh. Wow. Gitu. Jadi nggak boleh dipijat. Itu dikasih trauma sama saja, dikasih trauma, bisa cedera, bisa lumpuh malahan dia, bisa disfungsi seksual, gitu, bisa kebas, mati rasa. Jadi yang boleh dipijat itu hanya muscle spasm, otot-otot tegang. Itu taunya dari mana ya? Dari MRI. Tetap dari MRI Iya, dulu ya. iya. Oh ini bukan HNP, ini ototnya tegang aja. Oke, dikasih balsem, dipijat itu boleh. Oke. Karena itu semua tetap berdasarkan rekomendasi Iya, dari ahlinya ya. harus ada diagnostiknya. Kalau pengen aman ya, Iya, pengen safety ya. aman. Bukan berarti karena kita melihat, oh ini kan tadi tetangganya udah biasa dipijet ketika mengalami saraf kejepit, akhirnya yang lain ikut-ikutan. Jangan. Tapi ternyata salah tindakan ya. Iya, Iya. kan dikhawatirkan malah dampak buruknya itu Buruknya tadi ya. ya dok ya. Efek sampingnya bisa lumpuh kalau HNP dibarengi dengan tulangnya tidak stabil, sambungan tulangnya. Baik, kalau kita ini lihat prosedur pengobatannya gimana nih dok secara medis? Jadi kalau misalkan ada pasien, kan saya sudah banyak ya menangani pasien Iya. HNP gini, saya selalu bilang bahwa ada yang dengan olahraga, fisioterapi bisa, ada yang renang Iya. bisa, ada yang hanya jalan-jalan ringan. Di buku disebutkan jalan ringan itu 15 menit, hanya jalan biasa ya. 15 menit tiap pagi, itu kurang lebih kalau 15 menit itu 2 kiloan kalau kita jalan itu. Nah itu nggak boleh terlalu diforsir ya, jalan biasa aja. Itu bisa meningkatkan otot-otot pinggang. Kalau otot-otot pinggangnya itu kuat, otomatis membantu menopang tulang belakang. Itu alasannya ya. Tuh. Ada yang tidak bisa dengan fisioterapi itu ada, butuh dengan obat. Oh ini dengan obat. Gitu. Kemudian ada derajat saraf kejepit yang tidak bisa dengan obat ini. Ini harus dilakukan tindakan
dalam hal ini dimasukkan, kan kalau kita minum obat lama itu kan bisa merusak lambung, Iya, jelas. sehingga kita butuh lokal dengan dilakukan injeksi. Tuh, itu tahapan-tahapannya ya. Kalau misalkan dengan injeksi bisa dengan siam yang ada radiasinya. Dan sekarang itu lebih canggih lagi dengan USG. Seperti ya, hamil ya. sekarang di Siloam itu masukkan obat di HNP-nya itu sudah dengan USG. Oke. Kalau yang dengan siam, yang dengan radiasi itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kan siapa yang mau difoto di kena radiasi segitu lamanya gitu. Sekarang minta USG, dan USG itu kayak live streaming lah, kayak apa ya namanya, jadi on the spot lah. Kalau foto kan difoto, kemudian mati, kemudian kita masih meraba. Oh ya, kalau pasiennya gerak nggak bisa, kalau ada gerakan berubah. Tapi kalau USG itu langsung streaming, langsung apa namanya, langsung on the spot. Jadi kita kelihatan langsung. Itu lebih enaknya sekarang injeksi. Kalau misalkan dengan diinjeksi itu sama saja dengan pengobatan, cuman dia lokal ke mana, ke saraf kejepitnya langsung ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan operasi. Nah, operasi ini ada yang dulu kalau kita operasi kita buka lebar pinggangnya ya. Sekarang sudah enggak. Sekarang itu ada yang namanya BES, biportal endoskopik, pakai endoskopik. Dulu kalau saya operasi itu yang insisinya, yang kita sobek kulitnya itu 2 cm. Kita pakai mikroskop, kita operasi pakai mikroskop, ototnya kita potong dari tulang-tulang belakangnya. Sekarang sudah nggak kita potong, walaupun insisinya 2 cm ya, walaupun kecil ya, nggak kelihatan itu dioperasi. Tapi sekarang sudah ada teknik baru dengan endoskopik, ototnya itu dipisah, dibelah, nggak dipotong, hanya dibelah, sehingga masih mempertahankan kestabilan tulang belakang. Kemudian ada tahap pinggang kejepit itu sudah nggak bisa dipakai endoskopik, pakai mikroskopik, dekompresi sudah nggak bisa. Itu harus dipasang implan. Kalau tidak stabil, yang saya sebutkan tadi, kalau tidak stabil, itu harus kita pasang implan. Nah, kita pasang implan itu atau mau nggak mau ya harus kita buka. Itu yang pilihan paling akhir itu. Tapi memang ada tahap-tahapannya ya. Kalau misalkan dengan olahraga, dengan fisioterapi nggak bisa, ya dengan obat. Kalau dengan obat minum takut lambungnya rusak atau bagaimana, pakai injeksi. Kalau misalkan dengan obat sudah nggak bisa, ya dengan operasi tadi yang minimal invasif, kemudian yang sampai yang dipasang implan. Sampai dipasang implan. Itu tergantung tingkatannya. Tingkatannya iya. Baik. Untuk yang dipasang implan itu untuk yang HNP yang dibarengi sambungan tulangnya tidak stabil, ya itu harus pasang implan. Oke, makanya lebih baik memang mencegah daripada mengobati kan Mbak Galuh ya. Pencegahan jauh lebih bagus. Oke, apalagi sekarang kita juga sudah dimudahkan dengan fasilitas medical check up nih Mbak. Kebetulan ya benar banget, medical check up benar-benar penting banget buat diri kita sendiri, buat Sobat K, soalnya di kita itu kebetulan salah satu keunggulan dari Siloam Hospital Jember, dan kebetulan saat ini juga ada promo-promo untuk medical check up. Jadi Sobat K bisa banget medical check up di Siloam. Untuk promo-promonya bisa dicek di Instagramnya kita di Siloam Jember, atau pilih paket juga bisa nih, pilih paket di My Siloam, aplikasi My Siloam itu nantinya bebas admin, atau bisa juga di websitenya Siloam www.siloamhospitals.com. Iya dong, saya rajin banget tuh baca, soalnya kan saya cari-cari terus promonya, makanya ada, jangan sampai kelewatan Sobat K ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi silakan Sobat K bisa manfaatkan layanan My Siloam, kemudian ada follow Instagramnya Siloam Jember dan websitenya siloamhospitals.co.com ya. Anda bisa mengikuti GPS berbagi tips sehat di berbagai platform selain di 102,9 FM. Sobat K bisa streaming melalui aplikasi radio, atau Anda juga bisa
langsung ke website gastrikradiosmart.com. Silakan sobatnya, masih ada waktu untuk Anda konsultasi langsung dengan Dr. Fatkul hari ini tentang saraf terjepit yang akhirnya bisa mempengaruhi sistem organ tubuh kita. Tadi dari prosedur pengobatannya ini salah satunya kan operasi itu dok. Nah, sebenarnya kenapa sih sampai ke tahap operasi tersebut? Jadi kalau misalkan tidak bisa kita pisah, maksudnya kalau kayak gini operasi enggak, tapi kalau ada pasien yang datang ke saya, itu pasti saya jelaskan ada indikasi operasi relatif, ada indikasi yang mutlak. Ini yang kalau relatif itu kita kembalikan ke pasien, apakah mengganggu aktivitasnya dia. Kalau misalkan pilot, nah itu HNP yang levelnya sama ibu rumah tangga mungkin berbeda. Mungkin yang ibu rumah tangga udah dengan obat saja. Kalau yang pilot harus operasi. Kenapa? Kalau pas dia bawa pesawat kemudian kumat HNP-nya kan mengancam nyawa yang mutlak, bisa nggak dioperasi. Baik, proses penyembuhannya berapa? Penyembuhan operasinya, kalau mikroskopi dikompresi kita operasi besok lusa bisa pulang. Ya, kalau dengan endoskopik besok lusa bisa pulang juga gitu. Cuman kalau yang operasi yang agak besar gitu, misalkan pasang implan, ya minimal 3 hari lah bisa pulang. Ya, Perawatan dulu ya dok ya. Ya, perawatan, pemulihan dan sebagainya. Rumah sakit, baik. Dan ini tapi tetap menjadi pilihan pasien juga ya dok ya. Iya. Karena tidak serta-merta pasien memang kalau kondisi seperti ini harus benar-benar dia operasi, ya. Ya itu ada indikasi relatif sama indikasi mutlak gitu. Oke, baik. Nah tadi juga ngomong-ngomong dari Pak Galun kan juga ada mau nambahin info nih ya seputar saraf terjepit nih. Nah, biasanya kalau habis operasi nih kontrol kan biasanya kontrol hasil setelah operasi. Nah, kebetulan sekarang sudah bisa home care. Jadi rawat luka di rumah aja itu bisa. Jadi staf kita itu yang nantinya nakes kita yang nantinya akan ke rumah-rumah dari gitu. Keren banget ya, kemana-mana ya. Iya. Masih pengen santai-santai aja di rumah ya kan, pengen me time. Ya, tinggal telepon apa aja di 026309. Di situ nanti mungkin lagi males, lagi mager juga udah tinggal call aja ke CS-nya Siloam ya. itu untuk nomor home nomor care-nya home care-nya tadinya khusus ya? kalau reservasi atau buat janji temu sama dokter itu bisa di aplikasi Siloam, My Siloamnya atau di nomor CS kami di 0812 491 39353. Oke, baik. Saya cek lagi untuk yang sudah masuk di WhatsApp 0811 378 1029. Selamat sore Dokter Fatkul ya, saya Romi mau bertanya nih dok, sebagai orang yang pernah kena saraf terjepit, mungkin ada pantangannya nih supaya nggak terulang kembali, seperti mungkin apakah itu pengaruh juga dengan makanan yang kita konsumsi? Kalau pantangan sih lebih ke pola hidup, ya. Aktivitasnya dijaga dan kemudian
kalau misalkan obesitas ya diet. Oke. Kemudian jalan-jalan ringan tadi yang saya sebut, ya jalan-jalan 15 menit lah. Jalan-jalan biasa tiap pagi. Renang juga bisa. Kemudian angkat-angkatnya dikurangi. Kemudian aktivitas-aktivitas yang membutuhkan duduk yang lama dengan posisi yang sama itu juga dikurangi. Lebih ke pola hidup memang. Pola ya, hidup Dok, ya, untuk pencegahan itu sebagai lebih banyak pola ke pola hidup, pencegahan iya. saraf terjepit karena ini berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari ya, Dok, ya. Bahkan kita yang kok tiduran aja karena itu aktivitas yang mungkin diulang terus-terusan bisa juga mungkin ya, Dok ya. Kalau tiduran nggak bisa karena nggak tidak ya? ada Oh iya tidak ada ya, gravitasi, tidak gravitasi ya. tidak ada tekanan. Makanya kenapa hewan sapi itu tidak bisa HNP Oke. karena nggak ada tekanan dari Iya. atas. Selamat dong ini kaum yang suka mageran Rebahan. ya. Tapi bahaya juga sih. Bahaya juga Ya, obesitas. pegel-pegel, Ya, iya. akhirnya nyerang ke obesitasnya, akhirnya ketika nanti aktivitas ini bisa mudah juga terpicu. HNP selamat, tapi yang lainnya belum tentu. Nah, belum tentu Sobat K. Oke, karena dalam saraf terjepit ini juga ada mitos dan fakta yang beredar, Ya. Dok, tentunya. Jadi ini saya udah nyiapin. Jadi ini dokter tinggal tunjukin aja ke kamera. Kalau mitos nanti tinggal ditunjukin aja mitos ke kameranya ya. Kalau Oke, fakta dibaliknya aja. Mbak Galuh juga pegang ya. Yang pertama, nyeri punggung termasuk saraf terjepit, Dok. Sudah pasti. Itu mitos atau fakta? Fakta. Ini di punggung. Ha-ha. Tidak selalu. Jawabannya tidak pasti. selalu ya? ya? Tidak selalu. Oke, Bisa tidak saja selalu seperti yang tadi. ya, tidak selalu. Bisa saja ototnya yang kaku bisa. Itu jawabnya apa? Fakta apa? Mitos Mitos berarti berarti. ya. Baik, itu berarti mitos nih Sobat kayak Anda yang mungkin selama ini tiba-tiba nyeri punggung udah langsung bilang bahwa ini saraf terjepit, jangan langsung ya diputuskan seperti itu. Yang berikutnya, penggunaan gadget berlebihan menyebabkan saraf terjepit, Dok. Oh bisa. Kan Bisa, kalau berarti aktivitas fakta gadget ya? kan lama ya. Mm-mm. Lama dia. Lama kan kalau lama nagih tiap Iya. hari dia. Nah, itu pasti Akhirnya terus-terusan Iya. ya, Dok ya. Itu biasanya lebih kemana? Aktivitas Di tangan. tangannya, bukan Tangannya. ini ya. Oh. gadget yang lama tak Iya. kayak game gitu. Mm-mm. Kalau misalkan untuk tangannya sih enggak. Enggak. Aktivitas tangannya enggak. Tangannya Tapi enggak. karena posisinya dia duduk Posisi lama, duduknya. kemudian tiap hari dia melakukan hal yang sama itu bisa. Baik, ini yang harus Apa jawabnya harusnya? fakta berarti ya, Fakta, Dok ya. ya. Penggunaan gadget berlebihan menyebabkan saraf terjepit nih. Makanya orang-orang yang di zaman sekarang keseringan pakai gadget itu kan sebenarnya dihimbau ya, Dok ya, untuk mengatur waktu ya dalam sehari itu ya. Tidak boleh berlama-lama. Tapi kalau kadang pekerjaan yang kita menuntut kita untuk terus-terusan pakai gadget, mungkin lebih baik peregangan gitu ya, Dok ya. Ya. Kalau di Cina itu dikasih batasan 2 jam. 2 jam. Iya. Hmm, 2 jam harus itu. harus break dulu iya. ya. Oke. Konsentrasinya juga jelek kalau di atas 2 jam. Iya sih. Jangan Iya. sampai lebih dari itu ya. Ya naik mobil aja, kalau di Amerika kalau naik mobil lebih dari 3 jam Oke. nggak boleh. Wih, kita yang Apalagi selama di ini dalam tol. menembus tol dari Jember Iya, sampai ke istilah. Jogja aja udah berapa jam tuh, Dok? Oke, lama. yang berikutnya, saraf terjepit bisa memicu stroke dan kelumpuhan, Dok. Oh bisa. Fakta ya? Fakta, bisa. Hmm. bisa. Oke. Tadi penyebabnya sudah tadi disebabkan juga ya. DVT menyebabkan stroke perdarahan, kemudian tekanan dari arteri vertebralis, Oke. arteri leher, di leher itu bisa menyebabkan stroke infark. Oke, baik. Kemudian penderita saraf terjepit masih diperbolehkan berolahraga, Dok. Oh masih boleh. Ya tadi jalan-jalan, Jalan ringan aja. itu ya. Intensitas sering ringan ya. Iya, intensitas ringan. Kalau kayak ngangkat-ngangkat beban, wah, jangan. Oke, karena ngangkat beban itu kan juga menjadi pemicunya Iya, ya. pemicunya, salah satu pemicunya. Iya, khususnya nih buat Anda nih atlet ya atau mungkin olahragawan Iya. gitu kan ya yang biasanya berhadapan dengan aktivitas yang berat, maka sebaiknya tetap berkonsultasi ya, Iya, Dok ya. berkonsultasi dengan Tim ahlinya lah, tim ahlinya, medisnya dia, iya. Sebaiknya olahraga seperti apa yang dilakukan supaya mencegah dari saraf terjepit itu tadi. Karena kalau kita perhatikan tadi juga ininya banyak banget nih implikasinya ya terhadap Iya. organ-organ tubuh kita. Nah, itu dia seputar fakta dan mitos yang selama ini beredar tentang saraf terjepit, Sobat. Kayak khususnya kita juga membahasnya tentang pengaruh dan dampak saraf terjepit terhadap organ tubuh. Oke, karena kita sudah masuk di
sesi terakhir nih dok ya. Mungkin tapi sebelum conclusion ada info tambahan nih dari Mbak Galuh. Selalu ada ya. Selalu ada dong pasti karena kita tunggu-tunggu. Jadi buat Sobat K jangan takut buat ke rumah sakit, juga jangan dibiasakan untuk mendiagnosa Pribadi ya. secara diri sendiri pribadi. Soalnya lebih baik kita ke ahlinya langsung, ke spesialisnya langsung. Salah satunya kita juga sudah ada dokter-dokter spesialis, salah satunya dokter Fatkul. Jadi buat Sobat K jangan ragu buat ke Siloam Hospitalis Jember. Iya, apalagi cara bookingnya juga sangat mudah ya. Iya, Ini bisa lewat My Siloam aplikasi, ya bisa datang langsung gitu, Oke. bisa ke nomor CS. Ngomongin gampang. booking kok jadi kayak mau staycation aja ya. Reservasi. Reservasi lah ya. Reservasi. Jangan nih otak saya udah keburu-buru kayak pengen liburan aja nih karena udah akhir bulan. Baiklah, dari Mbak Galuh informasi seperti itu ya, dan jangan lupa juga Sobat K info-info seputar Siloam Hospitals bisa Anda dapatkan di Instagram @siloamjember. Dari Dr. Fatkul mungkin conclusion nih tentang pembahasan kita hari ini. Ya, conclusionnya untuk kasus pasien-pasien yang terkena HNP atau saraf kejepit gak usah takut. Oke. Berobat saja. Pokoknya kalau punya saraf kejepit jangan punya bayangan ini harus dioperasi, enggak. Sekarang itu makin canggih, pengobatan makin canggih. Tidak takut, nggak usah takut nanti tulangnya dipasang atau apa, nggak usah takut. Datang aja ke kita, nanti kita jelaskan, kita Memberikan. KIE, edukasi dan sebagainya. Oke, Tentang- begitu ya dok ya. ya. Pokoknya nggak usah khawatir ya. Apapun tuh ada solusinya kok Sobat K. Yang penting ada datang ke ahlinya aja ya kan. Iya. Kalau misalkan datang ke orang sembarangan itu yang nanti mungkin akan mengkhawatirkan Iya. dampak ke depannya. Jadi jangan takut Sobat K, percayakan pada Siloam Hospitals Jember. Adapun tinggal langsung datang aja di Kompleks Lipopol Jember, ada di Jalan Gajah Mada nomor 104. Yes, siap, betul banget. Terima kasih Dr. Fatkul Ya, Adiatmaja sama-sama. ya, dokter spesialis bedah saraf Siloam Hospitals Jember, dan Mbak Putri Galuh, Marketing Communication of Siloam Hospitals Jember juga sudah memberikan banyak sekali informasi hari ini. Anda juga yang sudah mendengarkan langsung, sudah berpartisipasi, udah banyak tadi yang udah chat-chat juga, udah minta konsultasi dengan Dr. Fatkul. Mungkin konsultasi lain dengan Dr. Fatkul langsung hari Langsung apa? hari Jumat, ya? jam Jumat. 3 sampai jam 5 sore. Mantep banget. Kalau begitu kita akan ketemu lagi di BTS edisi berikutnya. Sampai jumpa.